Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa mengerjakan tugas mata kuliah manajemen bank syariah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang beneran seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Eka Ermawati, NIM 2019-10145, kelas E, Manajemen Bank Syariah. Baik, saya di sini akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Tantangan Perbankan Syariah di Era COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa pada awal tahun 2020, perbankan syariah mengalami penurunan disebabkan terjadinya dampak virus corona yang terjadi di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana perbankan syariah mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi kesempatan pembiayaan baru yang dimana sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan alat rumah sakit seperti ranjang rumah sakit, ventilator masker, alat tes, vaksin, dan alat-alat rumah sakit lainnya. Selain membantu para petugas medis, alat-alat ini juga mampu menahan penyebaran virus COVID-19. Maka dari itu sudah saatnya perbankan syariah mampu merevisi kembali strategi mereka, mengubah budget mereka, dan merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jikalau penyebaran COVID-19 ini terus berkepanjangan hingga akhir. Di mana kita ketahui bahwa virus corona atau COVID-19 ini telah meluluhlantahkan perekonomian. Menurut kebanyakan para peneliti ekonomi dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global dunia di seluruh sektor. Sedangkan sektor yang paling merasakan imbasnya yaitu sektor pariwisata, penerbangan, dan perhotelan. Perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, seperti yang telah dipaparkan usia perbankan syariah di Indonesia yang masih relatif muda, yaitu laksana sosok remaja yang mencari jati diri. Secara umum, tantangan yang harus dipecahkan seperti bagaimana menjadikan keuangan industri yang mapan, yakni perbankan syariah yang proporsional, sehat, dan terpercaya. Apabila diklasifikasikan, ada beberapa tantangan, yaitu tantangan dari dalam atau internal dan tantangan dari luar atau eksternal. Tantangan dari dalam adalah sejumlah tantangan yang harus dipecahkan, berasal dari diri bank syariah itu sendiri. Kondisi pandemi ini bisa mengurangi daya saing bank syariah. Secara umum, tantangan bank syariah pada COVID-19 ini yakni likuiditas dan rasio pembiayaan atau non-performing financing atau NPV. Secara umum, tantangan perbankan syariah pada era COVID-19 ini yaitu likuiditas dan rasio keuangan pembiayaan itu bermasalah atau non-performing financing atau NPV. Bank syariah akan mulai tertekan pada Juli 2020 dan Agustus. Pada puncaknya pada bulan tersebut, bank syariah kehilangan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil karena nasabah melalui pemasukan periode gagal bayar di bulan keempat dan kelima. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan petinggi perbankan dalam membahas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan regulator dalam menghadapi wabah virus COVID-19.
terkhususnya kepada pelaku usaha. OJK sudah mengeluarkan kebijakan pelonggaran kolektabilitas atau klasifikasi pembayaran suatu kredit dengan pembayaran kredit dan debitur untuk mengabaikan dua aspek dan hanya menerapkan ketetapan membayar bagi perusahaan. Tak hanya OJK, Kementerian Keuangan atau Kemenkeu juga mengeluarkan kebijakan stimulus melalui instrumen fiskal, salah satunya diskon tiket pesawat. Selain itu, Bank Indonesia atau BI juga menurunkan tingkat suku bunga menjadi 4,75% dan menurunkan giro wajib minimum atau GWM. Ini semua perintah OJK. BI atau Bank Indonesia juga mengeluarkan kebijakan untuk melakukan keleluasaan pengusaha untuk tetap bisa berusaha dan mengurangi beban yang timbul. Pada pandemi COVID-19, terdapat kemungkinan beberapa risiko yang dihadapi, seperti di sektor perbankan, yaitu risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Adapun strategi perbankan syariah dalam menghadapi COVID-19 yaitu beberapa sektor usaha yang terdampak oleh wabah COVID ini, termasuk di dalamnya ada sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, agar sektor perbankan syariah dapat tetap eksis di tengah pandemi COVID-19 ini, maka perbankan syariah harus melakukan mitigasi risiko secara teratur serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak memungkinkan atau tidak menentu pada saat ini. Wabah COVID-19 ini memaksa individu atau masyarakat untuk mengubah pola hidup dan perilakunya. Jika kelompok individu, institusi, dan negara tidak melakukan perubahan yang akan melindasnya, terkecuali yang ada di dalamnya. Jika Bank Indonesia ini keluar dari keterpurukannya, maka sepatutnya Bank Indonesia tidak dapat menggunakan metode atau cara-cara yang lama dalam memasarkan layanan produk berbiasanya. Ini saat memastikan mana pada saat ini berjumlah yang mencapai angka kematian yaitu 1.595 orang pada tanggal 10 Juni 2020 yang menyebar itu hampir ke seluruh dunia dengan dampak yang buruk pada pandemi ini yang menyebabkan kita hanya terbatas berdiam diri di tempat guna memenuhi aturan pemerintah dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Beberapa sektor yang terdampak pada wabah virus corona ini termasuk perbankan syariah. Oleh karena itu, agar sektor perbankan syariah tetap eksis di tengah pandemi virus COVID-19, maka perbankan syariah harus melakukan mitigasi risiko secara cermat serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang saat ini. Baik, saya di sini akan mengumpulkan materi yang berjudul Tantangan Perbankan Syariah di Era COVID-19, yaitu di mana kita melihat fenomena sekarang ini, yaitu pandemi virus corona yang tersebar di seluruh penjuru dunia, terkhususnya di Indonesia. Perbankan syariah harus bisa menghadapi strategi dan tantangan. Yang pertama, perbankan syariah harus melakukan mitigasi risiko dengan cara restrukturasi dengan pinjaman dengan memilih secara hati-hati nasabah yang layak pembiayaannya direstrukturasi. Tantangan yang kedua itu, perbankan syariah juga mampu tetap tumbuh. Oleh karena itu, harus tetap fokus dalam industri yang masih bisa memiliki prospek di tengah pandemi ini. Yang ketiga, perbankan syariah akan fokus mengembangkan digital banking dan online banking. Kondisi pandemi ini sangat menguji
layanan digital, dan online banking perbankan syariah. Dan oleh karena itu, mari kita melakukan perubahan di pasar atau perilaku yang kompetitif dan nasabah yang serta merencanakan untuk sisi positifnya serta preferensi strategi dalam pandemi COVID-19 ini. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.